Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, keluarga GKI Wongso Dirjan. Saat ini kami dari Panitia Bulan Keluarga dan Hari Ulang Tahun GKI Wongso Dirjan melanjutkan program Persekutuan Doa Keluarga. Hari ini kita akan bersama dalam satu tema karunia pribadi sulit atau pribadi sulit apakah karunia? Mari kita mengawali persekutuan ini dengan menyanyikan Kidung Pujian Berhimpun Semua, Kidung Jemaat 15, bait yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Gembala kami yang setia, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk orang tua, saudara, anak-anak. Kami juga bersyukur untuk keluarga di jemaat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk keluarga di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, karena kami sebagai keluarga datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersama-sama menaikkan puji-pujian kami, doa kami, dan kami juga akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang menuntun kami, menguasai kami, dan memampukan kami untuk memahami kedalaman firman-Mu. Kami siap mendengar dan bersabdalah Tuhan. Amin. Bahan Alkitab yang akan menjadi perenungan kita saat ini diambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-22. 1 Samuel pasal 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-22. Dan perenungan kita akan kita fokuskan pada ayat yang ke-6. Ungkapan Daud ketika berhadapan dengan Saul. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Keluarga Wongso Dirjan, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita, bisa juga di jemaat kita, di lingkungan kerja kita, di masyarakat kita, pasti ada atau kita pernah menemukan orang-orang yang kita anggap sulit. Orang-orang yang dikategorikan sulit adalah orang-orang yang terlihat dari tutur katanya, kita bisa mendengar apa yang dia bicarakan, sikapnya, selalu ingin menang sendiri, menganggap diri lebih pintar, menganggap diri lebih tinggi, gemar meremehkan orang lain, hanya pendapatnya yang ingin didengar. Bisa saja ada di dalam keluarga kita. Ada anggota keluarga kita yang demikian. Di jemaat kita juga mungkin ada. Tetangga juga mungkin ada. Bagaimana kita menghadapinya? Biasanya kita menjauhinya. Dalam pertemuan kita berharap dia tidak hadir. Atau ketika dia belum hadir kita membicarakannya. Atau di keluarga kita tidak berharap dia bersama kita. Atau di dalam masyarakat kita berharap tidak melakukan komunikasi dengannya. Saudaraku, dalam renungan ini kita akan belajar bagaimana harusnya bersikap terhadap orang yang sulit seperti itu. Pembacaan kita tadi adalah kisah panjang dari Daud, calon raja Israel. Sebenarnya Daud sudah diurapi untuk menggantikan Saul, tetapi pada saat itu Saul masih memegang tampuk pemerintahan.
Yang terjadi adalah Daud dipimpin oleh Roh Tuhan dan Saul sudah ditinggalkan. Karena Saul sudah melakukan banyak pelanggaran dan menunjukkan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Daud dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Di setiap kemenangan, rakyat mengeluk-elukkan Daud. Dan itu membuat Saul makin cemburu, makin marah terhadap Daud. Rakyat mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu lawan, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, yang artinya berkali-kali lipat. Daud yang sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Dia menjadi seorang raja yang makin angkuh, makin sombong. Dia berusaha untuk menghancurkan Daud. Dia diliputi kemarahan dan kebencian, dan dia ingin membunuh Daud. Yang terjadi adalah hal yang menarik, karena justru anak dari Saul yaitu Yonatan justru menjadi sahabat bagi Daud. Yonatan menolong Daud untuk terhindar dari upaya-upaya Saul untuk membunuhnya. Kita bisa bayangkan, Daud yang adalah kepala pasukan harus sering meninggalkan istana, menghindar, menjauh, bersembunyi supaya tidak dibunuh oleh Saul. Tapi kita juga bisa bayangkan bagaimana sulitnya situasi yang dihadapi Saul. Tapi yang terjadi adalah dari waktu ke waktu Saul hanya dipenuhi oleh kemarahan dan kebencian. Peristiwa dalam pembacaan kita adalah ketika Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Daud bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Saul, membalaskan dendam, membalaskan kemarahan, membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Saul kepadanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Daud justru mengatakan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Justru Daud mengakui kuasa Tuhan, mengakui kuasa dan kasih Tuhan, sehingga yang dilakukannya justru adalah hal yang sebaliknya. Daud tidak membunuh Saul walaupun punya kesempatan. Daud tidak membalaskan kemarahannya kepada Saul, tapi Daud justru menyatakan kasih Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, kita baca ayat yang diungkapkan oleh Saul. Saul mengatakan kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Apa yang dilakukan Daud justru membuat Saul berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita anggap sulit atau mungkin membenci kita, maka kita punya pilihan. Apakah kita akan menghindari mereka? Apa kita menghindarkan mereka dari hidup kita? Atau justru bagaimana kita harus bersikap dengan mereka? Ada catatan dari dua orang penulis, yaitu dari Dr. Rick Brinkman dan Dr. Rick Kisner. Mereka berdua menuliskan seperti ini, kita punya pilihan untuk orang-orang yang sulit. Mereka adalah orang-orang yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Mereka adalah orang-orang yang membuat kita bisa menjadi korban, tapi kita punya pilihan. Kita tidak perlu menjadi korban, tapi yang kita bisa lakukan adalah berkomunikasi dengan mereka sedemikian rupa, mendekati mereka, membantu mereka, menolong mereka, sehingga mereka sendiri yang akan mengubah dirinya. Kita tidak bisa merubah pribadi orang lain, tetapi dengan kuasa dan kasih Tuhan, mereka boleh berubah. Dalam keluarga kita mungkin ada anak, saudara, atau orang tua yang kadang-kadang terasa sulit. Di dalam jemaat kita
ada pribadi-pribadi yang terasa sulit. Di dalam lingkungan kerja kita, adalah masyarakat kita, mungkin ada orang-orang seperti itu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa jangan menjauhi mereka. Mereka adalah seperti karunia yang Tuhan kirim kepada kita untuk memampukan kita menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Daud sudah menyatakan kasih dan kuasa Tuhan kepada Saul, dan Saul berubah. Kini saatnya saudara dan saya, anak, kakak, adik, orang tua, tetangga, teman sepelayanan, saudara di dalam Tuhan, mendapat kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang sulit. Jadikan mereka sebagai karunia yang Tuhan kirim. Tuhan memakai kita untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Jadi, orang sulit, karunia buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu boleh menegur kami. Kami bisa jadi menjadi orang yang sulit bagi orang lain, atau kami bertemu dengan banyak orang yang sulit di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Biarlah kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi karunia, menjadikan orang-orang yang sulit itu sebagai karunia dari Tuhan. Sehingga dengan mengenal kasih dan kuasa Tuhan, mereka boleh berubah. Kami juga ya Tuhan, Engkau menolong kami. Biarlah kami boleh tetap mengoreksi diri, menjadikan firman Tuhan ini sebagai tuntutan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi pribadi yang sulit bagi sesama kami. Tuhan, tetaplah tinggal di dalam keluarga kami, menguasai dan memimpin keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang selalu menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan terimalah syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 417 pada bait yang pertama. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Demikianlah persekutuan kita kali ini. Selamat menjadi keluarga yang menerima banyak karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati.